Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial. Di materi sebelumnya, video sebelumnya ada distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Nah, dari dua tipe tersebut, distribusi binomial ini masuk ke dalam distribusi probabilitas yang diskrit. Untuk hal ini, pertemuan kali ini akan lebih membahas langsung ke rumus dan juga penerapannya di aplikasi soal dan juga nanti cara penyelesaiannya dengan menggunakan manual dan juga Excel. Kita akan mulai dari mengulang kembali pemahaman tentang distribusi probabilitas diskrit yang pertama dan yang paling sederhana, yaitu adalah distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini adalah distribusi dari percobaan di mana dia hanya dilakukan satu kali percobaan. Nah, kemudian selain itu dia adalah ciri-cirinya adalah outcome-nya atau hasil dari percobaan itu hanya ada dua, yaitu sukses atau gagal. Sehingga untuk mencari distribusi probabilitasnya atau probabilitasnya dari distribusi Bernoulli ini kita dengan rumus P pangkat X, di sini P adalah peluang sukses, kemudian dikalikan dengan 1 min P pangkatnya 1 min X. Di sini ya, di mana 1 min P itu berarti adalah peluang gagal. Peluang gagal. Nanti ada juga yang kadang misalkan 1 min P-nya adalah sebagai I. Itu ya, Bapak Ibu. Dan semuanya. Nah, kemudian level selanjutnya dari distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah up levelnya dari Bernoulli, di mananya yaitu dilakukan secara n kali. Jadi distribusi binomial itu adalah percobaannya Bernoulli yang dilakukan n kali. Jadi tetap outcome-nya hanya dua, yaitu sukses atau gagal. Nah, kemudian karena dilakukannya lebih dari satu kali, maka ada syarat lain di distribusi binomial adalah peluangnya sukses atau gagal tersebut konstan di setiap percobaan dan juga percobaannya saling bebas gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di dalam peluang dari setiap percobaan tersebut. Kemudian percobaannya saling bebas. Kalau gampangannya kita ngomong, biasanya kalau kita ngomongin peluang, kadang ada contoh soal tentang pengambilan bola berwarna merah, biru, hijau. Nah, di situ probabilitas untuk binomial ini percobaannya karena harus konstan dan saling bebas, maka harus dengan pengembalian. Karena jika tidak dikembalikan, maka peluangnya akan berubah. Nah, agar dia peluangnya tetap konstan, maka harus dikembalikan. Nah, sekarang bedanya sama rumus dari distribusi Bernoulli adalah di bagian pangkat daripada peluang gagalnya. Jadi kalau tadi kan P peluang sukses dipangkatkan X dikalikan 1 min P, tadi 1 min X untuk Bernoulli. Nah, kalau di binomial adalah N min X. Karena dia dilakukan percobaannya sebanyak N kali. Itu adalah filosofinya. Nah, di sini juga ada permisalan biasanya Q, jadi kadang ada yang nulis bahwa dia P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X seperti ini. Nah, ada lagi kasus di mana ketika kita melakukan N kali percobaan, nah ketika dia lebih dari satu barang, maka dia bisa muncul dengan urutan yang berbeda. Nah, kasus tersebut kita wadahi di sini. Jadi, ada memperoleh banyak kemungkinan urutan yang berbeda. Nah, kita hubungkan sama permutasi dan kombinasi. Di sini karena urutannya di sini tidak diperhatikan, maka kita akan masuk ke kombinasi. Jadi nanti sebelum rumus dari probabilitas tadi, distribusi binomial, kita akan kalikan dengan kombinasi N kombinasi X-nya untuk menentukan jumlah banyaknya karena dia lebih dari satu pengambilan gitu dari setiap barang tersebut. Jadi nanti rumusnya distribusi probabilitas yang binomial adalah ini. Jadi ada, kalau saya tuliskan di sini ya, probabilitas distribusi yang binomial adalah Px-nya adalah
N kombinasi X, berarti nanti kalian tinggal cari rumus kombinasi N terhadap X, kemudian dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N X. P-nya itu peluang gagal, Q-nya itu didapatkan dari 1 min P itu adalah, maaf, P-nya kebalik, P-nya adalah peluang sukses, yang gagal adalah Q. Peluang sukses, kemudian Q-nya adalah peluang gagal. Kemudian N adalah banyaknya percobaan. Kemudian X itu adalah pengambilannya atau kejadiannya. Kejadian. Jadi umpamanya kita mau kejadiannya diambil 3 yang sukses. Oke, maka X-nya adalah 3. Dari umpamanya banyaknya percobaannya 10, berarti di sini akan kita buat rumusnya adalah 10C3. Nah, P-nya peluangnya nanti tergantung soalnya peluangnya berapa, X-nya berarti nanti 3, Q-nya adalah pangkat 7. Seperti itu. Untuk menghitungnya. Begitu ya. Nah, ini adalah yang tadi saya tuliskan tadi ya, secara garis besarnya adalah itu. Nah, kan kita langsung masuk ke aplikasinya di soal. Bagaimana sih soal-soal yang membutuhkan perhitungan atau penyelesaian dengan distribusi binomial. Berarti kita akan analisis dulu kasusnya, bahwa di kasus soal tersebut, dia dilakukan N kali percobaan, kemudian, atau ada kalau di sini kita lihat, seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 8 buah. Berarti dia ada 8 kali percobaan yang akan dilakukan di sana. Kemudian ada peluangnya itu hanya untuk 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, kalau di sini namanya barang dagangan, kalau kemungkinan satunya rusak, maka kita bisa teoritisasi, maksudnya secara teoris berarti satunya adalah bagus atau tidak rusak gitu ya. Jadi di sini kita dapat bahwa dia binomial karena ada 2 outcome, yaitu rusak dan tidak rusak. Kemudian ada percobaannya sebanyak N kali, 8. Nanti dari 8 kali percobaan ini atau 8 dagangan ini akan diambil X-nya. X-nya berapa? Ya mulai kemungkinannya bisa 0, bisa 1, 2, sampai nanti ambil 8-8-nya, baik itu rusak atau tidak rusak. Nah, sekarang di sini ternyata di soal dimisalkan X-nya adalah banyaknya barang yang tidak rusak. Berarti banyaknya barang yang bagus gitu ya. Oke, kita analisis dulu. Di sini kita punya peluangnya 20% ini adalah peluang yang rusak. Berarti dia adalah Q-nya. Q-nya adalah 20% atau berarti kita cari 0,2. Berarti P ya. Tadi kan kita cari P kan. Nah, tapi kan kita punya bahwa Q itu sama dengan 1 min P. Berarti kalau cari P sama dengan 1 min Q. Berarti 1 min 0,2. Berarti peluang suksesnya adalah 0,8 atau peluang tidak rusaknya. Kita sudah menemukan dua peluang yang akan kita gunakan. Jadi kita ketemu P-nya 0,8, kemudian Q-nya ketemu 0,2. Nah, sekarang kita akan melihat soalnya. Hitung semua probabilitas untuk memperoleh X. Maka kita harus menghitung manual semua kemungkinan memperoleh X. Barang yang bagusnya. Kemudian yang B disuruh cari probabilitas kumulatifnya atau penjumlahan dari tiap-tiap bagiannya. Terus yang C nanti dicari probabilitas bahwa dari 8 buah barang yang dibeli, ada 5 yang rusak. Berarti dicari P ketika X-nya sama dengan 5 yang rusak. Nah, di mana X itu kejadian barang yang bagus. Kalau barang yang bagusnya berapa ketika ada 5 yang rusak? Berarti barang bagusnya 3. Berarti di sini nyari P X sama dengan 3. Nah, kemudian yang terakhir delta itu adalah mencari probabilitas untuk X lebih kecil sama dengan 5. Nah, X lebih kecil sama dengan 5 ini
kalau kita bahasa Indonesia kan atau di dalam bentuk, bahasanya, kalimatnya, kalau X kurang dari sama dengan 5 itu kan, model matematikanya ya. Kalau kalimatnya adalah kita bisa ngomong bahwa PX kurang dari 5 itu adalah probabilitas probabilitas X itu kejadian barang yang bagus, barang bagusnya, kejadian barang bagus dari 8 itu adalah pal paling lebih kecil berarti kan, dia semua yang kurang dari 5 masuk, mulai 0, 1, 2, sampai 5. Berarti probabilitas barang bagusnya adalah paling banyak 5. Nah, kalau paling banyak 5, berarti nanti bab Bapak Ibu kalian semua bisa cari mulai dari X1 ditambah X2 sampai karena paling banyak 5 ya, sampai yang muncul itu 5. Nanti berapa hasilnya, seperti itu. Untuk pengerjaannya secara, analisis simulasi ya. Baik, akan kita kerjakan. Yang pertama tadi oke, yang pertama kan kita harus membuat tabel. Nah, tabelnya akan kita, cari di sini. Kan kita rangkum di sini. Nah, untuk mencari bukan yang ini yang kumulatif ya. Untuk mencari nilai-nilai ini kita harus melakukan, yang kita lakukan di sini, yang kita pakai manual ini akan kita jelaskan sebentar lagi. Nah, cari angka-angka ini dari mana? Dari ini. Sekalian dia menjawab yang PX sama dengan 3 tadi ya. Berarti ketika saya tuliskan ulang ya, ketika kita mau mencari PX sama dengan 3, maka kita carinya adalah 8 kombinasi 3, peluang suksesnya P pangkat X, X-nya 3 berarti P pangkat 3, Q-nya pangkat 8 min 3 berarti 5. Jadi kita carinya adalah 8 kombinasi 3, P-nya tadi probabilitasnya 0,8, 0,8 pangkat 3, Q-nya tadi probabilitasnya adalah 0,2 yang rusak pangkat 5. Nah, untuk perpangkatan ini memang harus dikerjakan dengan kalkulator, dicari kemudian dikalikan. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari 8 kombinasi 3. Nah, 8 kombinasi 3, kalian bisa cari rumus untuk kombinasi, yaitu kita ketemu rumus untuk kombinasi adalah kalau ada NCX yaitu sama dengan N faktorial per, jadi kayak M ya, jadi kalian nggak jelas. N faktorial, di bawahnya adalah X faktorial dalam dikali N min X faktorial. Jadi kalau di sini kita punya 8C3, kita butuh 8 faktorial per 3 faktorial, 8 min 3 faktorial. 8 min 3 faktorial itu berarti adalah 5 faktorial. Nah, di sini kita pakai sifat dari bilangan faktorial. Jadi ketika ada 4 faktorial itu kan berarti kan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, daripada menghitung dulu lama, maka kita bisa pakai sifatnya yaitu 8 faktorial sama 5 faktorial itu bisa saling membagi. Jadi sisanya kalau cuma sampai 5 berarti sisanya adalah 6 kali 7 kali 8. Nah, yang bawah karena 5 faktorial sudah membagi dari 8 faktorial, maka cuma sisa 3 faktorial, 1, 2, 3. Ini. Jadi ini dibagi 2, 3, dibagi 3, 1. Jadi tinggal 7 kali 8 yaitu 56. Maka nanti tinggal yang harus dicari adalah 56 dikalikan 0,8 pangkat 3 dikalikan 0,2 pangkat 5. Dan di sini hasilnya adalah 0,009175. Nah, bisa di apa namanya dinaikkan itu loh biar
9175-nya jadi 92, seperti itu. Saya kok lupa ya namanya. Nah, ini harus kalian kerjakan secara manual untuk berapa? Banyak, sampai terakhir 8. Jadi kan kemungkinannya X tadi kan kejadian barang yang bagus ya, yang tidak rusak. Berarti di sini adalah barang yang rusak. Karena ada 8 barang yang mau diambil, berarti kemungkinannya barang yang bagusnya 0, berarti barang rusaknya ada 8. Nah, kalian hitung dengan rumus tadi. Berarti di sini yang depannya harusnya adalah 0C8 gitu ya. Nah, kalau barang bagusnya 1, berarti barang rusaknya ada 7. Dihitung berarti kok 0C8. Maaf. N ya, di sini bukan 0x-nya ya. Yang di eh, yang di dalam sini kombinasi itu adalah N, C, X. Jadi yang pertama ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita ngomong itu ya. Nomor 1 itu adalah harusnya 8C0 karena X-nya yang 0. Ya, jangan kebalik. Terus yang nomor 2 itu nomor 1. Yang nomor 2 itu berarti 8C1. Berarti nomor 3 adalah 8C2. Jadi 8-nya ini tetap karena dia N. Jadi dia akan konstan. Nah, dihitung semua, ketemu hasilnya ini semua. Nah, ini adalah hasil perhitungan. Kemudian, kedua yang diminta adalah fungsi kumulatif. Fungsi kumulatif itu adalah penjumlahan dari sebelum dan sebelumnya. Jadi kalau fungsi kumulatif ini penjumlahan dari nomor 1. Fungsi kumulatif ini penjumlahan dari nomor 1 dan 2. Fungsi kumulatif ini penjumlahan dari nomor 1, 2, dan 3. Dan seterusnya, nanti hasil akhirnya adalah pasti 1. Jumlah dari semua probabilitas adalah pasti 1. Ya. Nah, ini cek untuk P sama dengan X sama dengan 6. Kalau kita masukkan ke rumus, berarti 8 kombinasi 6. Peluang suksesnya adalah 0,8 pangkatnya X dikalikan peluang gagalnya 0,2 pangkatnya N min X yaitu 2. Nah, ini setelah dihitung ketemu hasilnya 0,2936. Benar sama dengan yang di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Di soal tadi bilang nanti adalah 5-nya rusak, berarti X-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena tadi X adalah kejadian bagusnya. Nah, kalau 5 rusak kan berarti di sini NX X 5 rusak, berarti X-nya 3. Berarti yang dicari adalah X sama dengan 3, bukannya X sama dengan 5. Karena 5 tadi yang rusak, di mana soalnya rusak kan 5-nya, di mana X-nya adalah kejadian barangnya bagus. Langsung dari ini ketemu di tabel seperti ini. Nah, untuk nomor 2, yang D, delta, secara model matematika dia bilang mencari X yang lebih besar sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil dari 5. Nah, berarti di sini kita akan cari 2 sampai 5. Berarti 2 itu X-nya ya, berarti 2, 3, sama 4. Kenapa 5-nya nggak ikut? Karena di sini tidak ada sama temannya. Oke ya. Nah, di sini karena dia bilangnya 2 sampai 5, maka kita pakai fungsi probabilitas aslinya, yaitu ini, dan ini. Kita tambahkan ketemu 0,0562. Nah, bedakan sama yang ini. PX kurang dari sama dengan 8. Berarti mulai berapa? Kurang dari 8 kan berarti kejadian barang bagus yang kurang dari sama dengan 8. Berarti ya mulai P1, P0 ya, kurang dari 8 kan. P1, P2, sampai P8. 8 jumlahan ini semua kan sudah diwakili sama ini. Tuh dijumlahkan semuanya ketemu hasil akhirnya adalah 1. Oke, kemudian yang selanjutnya soalnya PX kurang dari sama dengan 5. Nah, kurang dari sama dengan 5, berarti kan di sini ada sama dengannya. Berarti dia ini, ini, sama ini. Semuanya yang kurang dari sama dengan 5. Mulai P0 sampai P5. Ya, tinggal aja dijumlahkan.
kita bisa pakai frekuensi kumulatifnya yaitu 2031. Karena ini itu didapatkan dari ini ditambah ini, hasilnya ini. Oke ya, ini ditambah ini lagi, hasilnya ini. Yang nomor 3. Nomor 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4, hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, 1 tambah 2 lagi, 2 tambah 3, ini tambah ini, hasilnya adalah ini. Jadi emang dia keseluruhan. Atau gampangannya kita ngomong ini adalah nomor 1, P1 ya. P1 yang ini adalah P1 ditambah P0, maaf, ini P0 tambah P1. Yang ini adalah P0 ditambah P1 ditambah P2. Atau kita bisa ngomong kalau ini F1 ditambah P2. Karena F1 itu sudah mewakili yang ini. Ini adalah F1. Seperti itu. Nah, akan berbeda ketika X-nya lebih besar sama dengan 4. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 4, berarti kalau secara kalimat itu adalah probabilitas sama ya, peluang paling sedikit 4, karena dia harus lebih besar dari 4. Paling sedikit sama dengan 4. Nah, kalau paling sedikit sama dengan 4, berarti kan dia harusnya dari, saya kasih hijau ya, hijau. Dari 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, cara kebalikannya bisa aja 1 dikurangi kumulatifnya dari 0 sampai 3. Ini yang dilakukan di sini. Ya, 1 dikurangi kumulatifnya 1 sampai 3 di sini. Jadi 0,104. Atau cara lainnya adalah kalian bisa mencari dengan cara PR itu F itu berarti kumulatif ya. Kalau P berarti dia yang sama dengannya. Kalian bisa cari ini rumus lainnya yaitu P4 ditambah P5 ditambah P6 ditambah P7 ditambah P8. Nah, hasil akhirnya akan sama dengan ini. Jadi kita main modeling matematika dan juga dari kalimat di sini untuk memahami bagaimana model itu bekerja untuk perhitungannya. Begitu ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini kita akan kerjakan nomor 1 ya bersama. Nah, nanti nomor 2 mungkin bisa untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Yang nomor 1 kita analisis dulu. Kita analisis dulu bahwa peluang rusaknya 10%. Berarti Q-nya sama dengan 10% atau 0,1. Berarti kalau P tadi 1 min Q berarti P-nya adalah 0,9. Nah, P-nya 0,9, kemudian membelinya 5 buah, berarti N-nya adalah 5 buah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa probabilitas bahwa satu barang Anda rusak? Berarti di sini P. Nah, di sini harus dipilih Bapak Ibu. Yang jadikan peluang sukses itu yang mana? Yang gagal itu yang mana? Nah, kalau dilihat dari ini, yang rusak itu 10%-nya, P-nya adalah 90%. Nah, maka kalau kita beli barang, kan nggak mungkin kita pengen milih yang rusak, kan kita akan pilih yang baik. Maka di sini kita ambil juga sama, X itu adalah kejadian apa? Barang kejadian. Kejadian barang tidak rusak. Karena ini menentukan nanti mana yang sebagai X, mana yang sebagai NX. Seperti itu. Nah, kalau berapa probabilitas bahwa satu barang Anda rusak, berarti di sini X-nya bukan 1, yaitu 4. Karena 4 bagus, 1 rusak. Gitu. Nah, yang B, berapa probabilitasnya bahwa paling sedikit ada 2 yang rusak. Nah, kalau kita ambil X kejadian yang barang yang tidak rusak.
Berarti kalau sedikit ada 2 yang rusak, berarti yang baiknya paling sedikit 2. Berarti kalau saya tulis di sini ya, 0, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0. Nah, ini yang baik, ini yang rusak, ya. Nah, berapa probabilitas bahwa paling sedikit ada 2 yang rusak, paling sedikit ada 2 yang rusak kan 2 paling sedikit. Berarti kan bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nggak ada sama dengannya. 2 yang rusak, tapi kalau kita ngambil barang, pasti kan juga ikut ya 2-nya ya yang rusak ya. Berarti nanti di sini bisa cari frekuensi kumulatif yang di sini, ataupun kalau pakai yang probabilitasnya berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Seperti itu. Jadi kita cari PX-nya bukan lebih besar, bukan lebih kecil sama dengan 2, tapi lebih kecil sama dengan 3. Karena di sini X-nya itu baik, N min X-nya adalah rusak. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman bingung, kejadiannya bisa kita rubah. Jadi kejadiannya adalah yang X yang kita cari adalah barang yang rusaknya, karena di sini kebanyakan ngomongnya adalah yang rusak, yang rusak, yang rusak. Berarti di sini X bukan yang tidak rusak, jadi X adalah barang yang rusak. Nah, itu nanti jangan X ya, nanti kamu bingung. Saya taruh di sini ya, barang barang baik tadi ya. Nah, kalau ini biar nggak bingung, kita pamannya misalkan lagi, ada Y sama dengan kejadian barang rusak. Nah, kalau kejadian barang rusaknya kita ambil, berarti nanti A ini bukan PE sama dengan 4, tapi PY sama dengan 1. Karena yang kita fokuskan adalah kejadian barang rusak. Seperti itu. Yang nomor 2, berarti paling sedikit 2 rusak, berarti P, Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Karena di sini fokusnya ke barang yang rusak. Seperti itu ya. Jadi memang soal-soal ini agak tricky, jadi kalian harus memahami dengan benar apa maksud soal, kaji secara fakta, dan juga kaji secara rumusnya, seperti apa hasilnya nanti, gitu ya. Baik, untuk yang nomor 1 ini akan kita kerjakan menggunakan Excel, karena kalau kita mengerjakan manual maka butuh waktu yang lama, walaupun masih 5 sih, tapi nanti semakin lama akan semakin banyak. Jadi kita akan belajar menggunakan Excel untuk mencari binomial tersebut. Seperti itu ya. Oke, akan saya tambah sharingnya adalah di oke, saya sudah menyiapkan Excel di sini. Oke ya, ini adalah Excel-nya. Kita cari yang ini. Oke, yang ini adalah nomor tadi ya, Pak. Ya, tadi sudah kita analisis bersama. Ada 2 pilihan. Mau yang diambil adalah barang rusaknya, kejadiannya mau barang rusak atau barang bagus. Nah, kalau lihat dari sini, kalau saya sarankan pakai yang rusak aja karena biar tidak bingung, karena di sini ternyata pertanyaannya semuanya tentang yang rusak. Nah, sebelum itu, cara pengerjaannya, kalian semua harus pastikan memberitahukan semua informasinya untuk pembaca, yaitu dengan cara umpamanya, jika kalian misalkan di situ tadi kita kasih tahu semuanya ya, di situ berarti umpamanya kalau zaman dulu itu ngomongnya diketahui lah ya. Diketahui kita P-nya adalah P-nya itu peluang sukses. Tulis sini ya. P sukses atau di sini berarti baik. Di situ baik ketemu bahwa peluang sukses baiknya adalah ini di depan tadi ya. Agak tak panjang ini ya. Peluang baiknya ketemu
tadi 90% atau kita bisa ngomong adalah 0,9 gitu ya, atau 0,9. Nah, rusaknya rusaknya, gagal atau rusak itu ini kurang besar ya, kalau kurang besar ngomongnya, adalah 10% atau 0,1 ternyata nggak bisa pakai ini ya, harus pakai titik 0,1, oke ya. Nah, udah ketemu ini, terus kita punya N adalah 5 buah. N banyak percobaan adalah 5 ya. Nah, sekarang di sini yang menentukan. Kita tentukan, nah tergantung yang mengerjakan ya, kita tentukan di sini eh, X itu adalah kejadian munculnya, terambilnya kan barang ya ini, terambilnya barang rusak. Tak kasih huruf besar. Oke. Nah, kalau X-nya barang rusak, maka di sini kita bisa carinya dengan cara seperti ini. Kenapa kok jadi di sini ya? Oke, X-nya barang rusak berarti di sini X. Kemudian di sini adalah N min X-nya. Ya, Bapak. Ya. Nah, N min X berarti karena ada 5, berarti kemungkinannya di sini tak tulisin ya. Rusak. Berarti di sini bagus atau baik. Baik, nah di sini kalau ada 5 percobaan berarti kemungkinan rusaknya 0. Kalau 0 yang rusak berarti yang baik ada 5. Kalau 1 yang rusak yang baik ada 4. Kalau 2 yang rusak yang baik ada 3. Kalau 3 yang rusak yang baik ada 2. Kalau 4 yang rusak yang baik ada 1. Kalau 5 yang rusak yang baik ada 0. Nah ini adalah yang akan kita lakukan. Nah di sini saya akan memberikan rumus untuk mencari fungsi binomialnya, di sini Px-nya. Nanti kita akan cari Fx-nya juga di sini ya, di sebelahnya. Nah, kita cari Px dulu, probabilitasnya. Kita cari dengan cara sama dengan binomial distribution. Jadi di sini keluar binom distribution, bisa diklik kemudian ikutin apa yang harus diisi. Yang pertama adalah number. Number di sini mengacu ke X-nya ya, Bapak Ibu ya. Mengacu ke X-nya. Kemudian trials. Nah, trials di sini bukan berarti ini yang berubah. Enggak. Trialnya itu ada di sini 5. Jadi trialnya adalah 5. Nah, maaf, ini dulu baru tidak ada. Terus 5. Kemudian probability-nya. Nah, probability-nya kita tetap ngomong bahwa dia 90% yang suksesnya gitu ya. Karena kita ambil suksesnya, paling nanti juga akan diambil satunya gitu ya. Nah, 90%, walaupun yang diambil kejadian barang rusak, tapi tetap peluang suksesnya itu yang 90%. Baru terus yang terakhir adalah ada permintaan di sini keluar apakah mau kumulatif atau tidak. Kalau kumulatif berarti tulis true, kalau nggak kumulatif berarti tulis false. Nah, kita tidak kumulatif karena di sini kita mau cari yang sama dengannya. Ya. Oke, oh ini tadi bukan 90-nya harusnya. Jangan 90-nya. Oke, salah tadi. Keklik mau jadi 1. Ini itu bukan 16 tapi ini. Kemudian ini bukan E15 karena bukan 90%-nya. Kita cari yang, oh ini ada 0,9-nya ya. Ya enggak? Karena ini ada ini ya. Saya ataunya saya hilangkan. Jadi ketemunya ini ya. Oh, dia nggak mau. Oh, dia nggak mau titik guys. Dia maunya adalah koma. Oke, sampai ya. Ya, kita cari di, format cell.
Kita kan nah kita mau cari yang banyak aja. Nah, ini ketemu ya. Jadi dia ketemu probabilitasnya 0,0010. Nah, biasanya Excel mania langsung ditarik ke bawah seperti ini ya, Bu. Nah, itu nggak bisa karena di sini kita nggak membuat dia sama di sini. Nah, kalau mau seperti ini bisa ditarik, maka kita harus menambahkan di sini adalah N-nya yang konstan sama peluangnya, peluang suksesnya. Nah, itu baru bisa. Jadi di sini kita tambahkan 5, 5, 5, 5, 5 karena semuanya 5. Peluang suksesnya adalah 0,9 semua. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka rumusnya tadi akan kita rubah. Jadi ini benar 0, tapi di sini bukan E17, tapi N, sama kan hasilnya. Tapi di sini juga bukan F15, tapi yang 0,9. Nah, hasilnya akan sama. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa langsung menarik ke bawah dan keluar semua hasilnya. Ini adalah fungsi distribusi probabilitasnya. Nah, kita akan cek apakah dia jumlahnya 1. Bisa. Kita bisa auto sum di sini, kita sum hasilnya adalah 1. Berarti dia benar jawabannya. Nah, kita akan ceknya di sini. Kalau di sini, tadi sama rumusnya, tapi kan di sini tadi kumulatif ya, yaitu kumulatif. Maka di rumusnya tadi ketika kita pakai binomial, jadi sama dengan binom distribution. Nah, kita akan cari sama numbernya ini, titik koma N-nya ini, probabilitasnya ini. Nah, kalau di kumulatifnya kita tulis true, kalau tadi kan false. Nah, true, baru kita, nah ini masih seperti ini, akan kita buat bentuknya number. Nah, sama kan, ukuran 1, biar sama persis kelihatannya. Ada 6. Oke, sama, ini yang kumulatif. Nah, akan berbeda ketika kita tarik ke bawahnya. Karena nanti kalau yang ini, nih, ini itu adalah penjumlahan dari ini sama ini. Terus ini penjumlahan dari ini tambah ini tambah ini, atau penjumlahan dari ini ditambah ini. Gitu. Nah, nanti hasil akhirnya akan tetap 1. Nah, ini fx kumulatif itu kalau kita masukkan ke dalam rumus pemodelan, itu akan sama dengan ketika kita membuatnya adalah, masuknya ya, di sini kita pakai equation. Jadi ketika dia di sini ya, itu namanya P, X besarnya, atau X-nya di sini adalah kurang dari sama dengan, oh kalau di sini 0 ya yang pertama. Oke, jadi di sini nanti ini adalah ini. Jadi saya kasih satu-satu ya di sebelahnya ini. Ini adalah P, X kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau yang ini merujuk ke kiri ya, jangan ke kanannya. Ini adalah sama dengan 0, bedanya di situ. Nah, kalau di sini ke bawahnya berarti yang kurang dari sama dengan 1, di mana kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan yang X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1. Jadi kalau di sini kita ngomongnya sama dengan, oh gini aja, karena kalau sama dengan dia dikiranya rumus ya. Dapatnya adalah X sama dengan 0, terus ditambah PX sama dengan 1. Tuh, ini ya. Nah, terus kalau di sini, berarti bawahnya itu kalau kita lihat ini bawahnya itu sama dengan 2, berarti bawahnya lagi sama dengan, ini berarti sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, berarti nanti bawahnya sini X-nya sama dengan 4, bawahnya sini X-nya sama dengan 5. Nah, di sini juga sama, kalau di sini 1 kurang dari sama dengan 1, berarti ya di sini kurang dari sama dengan 2. Di sini kurang dari sama dengan 3. Di sini kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini adalah kurang dari sama dengan 5. Seperti
seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin aja PX kurang dari sama dengan 4, berarti itu adalah bisa jadi didapatkannya adalah dari P yang 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, seperti itu. Atau bisa juga ditulis dengan P yang X kurang dari sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4. Itu boleh. Boleh. Ini pemain gini ya, ditulisnya itu kurang dari 3, terus ditambah X yang sama dengan 4. Bisa seperti ini, bisa kalian tuliskan X 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, seperti itu cara caranya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat tabel fungsi distribusi probabilitas ya, binomial untuk kasus ini. Oke ya, nah ini tabelnya memang saya buat sedetail mungkin agar kalian semua paham. Nah, sekarang kita akan lihat soal. Soalnya yang pertama adalah berapa probabilitasnya bahwa satu barang rusak. Satu barang rusak, saya tulis di sini ya, yang A. Itu kalau satu barang rusak itu kan berarti PX sama dengan 1. Nah, PX sama dengan 1, di sini berarti sama dengan berapa? Sama dengan ini, karena dia sama dengan yang besar. Ya, nah seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 2, berapa probabilitasnya bahwa paling sedikit ada 2 yang rusak? Kalau paling sedikit ada 2 yang rusak, berarti yang rusak itu harus ada 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, kalau mau hitung manualnya, berarti kita di sini adalah ngomongnya adalah tadi yang kurang ini ya, paling sedikit. Kalau paling sedikit itu berarti dia bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil itu lebih kecil ya? Maaf, kebalik. Paling sedikit, oke kita pahami lagi. Probabilitas bahwa paling sedikit ada 2 yang rusak. Paling sedikit berarti ada 2, berarti kan harusnya ada 3, 4, 5 sebelumnya ya. Oke, berarti memang bukan kurang dari, X-nya adalah ketemunya lebih besar dari 2. Karena kalau paling sedikit 2 berarti boleh 3 dong, boleh 4, boleh 5 gitu kan. Jadi di sini lebih besar sama dengan 2. Nah, cara ngitungnya kalau manual lebih besar sama dengan 2 berarti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi kita kalau manual bisa ngitungnya adalah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tuh. Mau saya masukkan sini aja lah. Dan ini ya, X sama dengan 2 ditambah, dia nggak mau ya. Oke, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Oke ya. Tuh, ya, berarti di sini kita punya ini adalah, berarti kita punya ini ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Ya, ketemu 0,099954 seperti itu. Atau karena ini lebih besar, kita bisa buat caranya adalah 1 dikurangi bisa juga 1 dengan fakta 1 dikurangi P-nya bukan lebih besar sama dengan 2, wong yang kita cari. Kita punya P lebih kecil sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa hitung, kita carinya adalah 1 dikurangi, oke, 1 dikurangi yang nih. Oke. Loh, kok enggak 2? Ternyata kalau paling sedikit 2 berarti 2-nya kan masuk, berarti kita kurang darinya kumulatifnya adalah 1 gitu. Jadi kita akan bermain di sini. Jadi triknya di sini. Jadi kalian semua harus benar-benar memahami maksud soalnya. Udah B yang C, berapa probabilitas bahwa barang yang rusak ada 1 atau 2? Nah, di sini dia bilangnya yang C adalah
barang rusak satu atau 2. Karena atau berarti kan dia saling lepas, nggak ada hubungannya. Berarti kalau satu atau 2 kita mengerjakannya adalah PX sama dengan satu atau PX sama dengan 2. Nah, karena probabilitas ketika dihubungkan sama atau itu jadi penjumlahan, kalau dan jadi perkalian, maka di sini cara carinya adalah kita punya PX ini sama dengan 2 ini, carinya adalah ini ditambah. Jadi yang satu ditambah 2, maka hasil akhirnya adalah sama dengan PX sama dengan satu ditambah PX sama dengan 2. Ini adalah hasil akhirnya. Ini peluangnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, berapa probabilitasnya bahwa paling sedikit ada satu yang rusak? Paling sedikit ada satu yang rusak. Berarti paling sedikit satu, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung. Ya, ini ditambahkan semua atau satu dikurangin kumulatifnya ketika dia 0. Seperti itu. Oh, sini. Kita kasih sini atau ini. Ya, jadi sama kayak ini. Mirip. Ya, copy paste biar gampang, lebih besarnya tapi satu. Jadi nanti di sini ditambahkan lagi dengan yang satu. Oke. Nah, di sini berarti ngitungnya adalah kita buat sum aja ya biar cepet. Sum dari yang merah ini. Oke, ketemu seperti ini. Nah, di sini karena lebih besar satu, berarti karena sama dengan yang diminta, berarti ini sampai nolnya. Berarti di sini dicari adalah yang kumulatifnya ini. Maaf, belum ada satunya ya. Ini kan bukan, kok makanya beda. Harusnya 1 dikurangi K-23. Oke, sama persis. Ini adalah yang delta. Baik, jadi ini adalah cara kita mengerjakan distribusi binomial dengan menggunakan Excel. Sebenarnya untuk mengerjakan A, B, C, D-nya ini tetap harus memakai logika Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Tapi untuk mencari angkanya ini kita sangat terbantu dengan adanya Excel ini. Karena langsung keluar semuanya tanpa harus menghitung secara manual. Apalagi jika nanti jumlah percobaannya semakin besar. Nanti kalau jumlah percobaannya semakin besar, oleh para matematikawan, statistikawan sudah dirangkum dalam bentuk tabel. Nanti ada namanya tabel distribusi binomial. Nanti akan kita pelajari tabel tersebut untuk mengerjakannya untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya bisa mencoba mengerjakan yang nomor 2 di latihan soal ini ya dengan yang cara yang sama di Excel. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman dan Bapak Ibu semuanya tentang distribusi binomial. Saya akhiri pertemuan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.